Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Silvi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian ijtihad. Nah, ijtihad ini asal katanya dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang artinya mencurahkan tenaga atau bersungguh-sungguh. Secara istilahnya, ijtihad itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan orang yang melakukan ijtihad itu disebut dengan mujtahid. Jadi intinya ijtihad itu adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, syarat dalam berijtihad. Yang pertama, harus orang Islam dewasa yang berakal sehat dan juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Selanjutnya, memahami ilmu Quran dan ilmu hadis. Yang ketiga, memahami bahasa Arab dengan segala kelengkapannya, baik nahwu, sorofnya, dan lain-lain. Lalu, memahami ilmu usul fikih atau ilmu pokok-pokok fikih. Yang kelima, memahami masalah ijma atau pendapat ulama-ulama terdahulu. Setelah itu, hal-hal yang diijtihadkan merupakan persoalan yang tidak ada dalil qat'inya dalam Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi ijtihad. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Namun, hukum yang dihasilkan dari ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Dan fungsinya, ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan yang baru muncul dengan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Lalu ijtihad juga salah satu cara yang disyariatkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan juga kenegaraan. Dan ijtihad merupakan wadah untuk mencurahkan pikiran-pikiran kaum muslimin. Selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma, qiyas, maslahah, mursalah. Pertama, ijma merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Nah, contohnya kesepakatan para sahabat untuk menghimpun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Yang kedua, qiyas merupakan mempersamakan atau menganalogikan atau juga membandingkan masalah yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya pengharaman minuman keras selain khamar seperti brandy, whisky, atau narkoba karena sama-sama memiliki kesamaan sifat dan karakternya dengan khamar, yaitu memabukkan. Selanjutnya, maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hukum taklifi
Nah, kita harus tahu pengertiannya dulu. Jadi hukum taklifi itu adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Selanjutnya pembagian hukum taklifi, yaitu ada wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Yang pertama wajib atau fardu. Nah, wajib ini perintah yang harus dikerjakan dan kalau tidak dikerjakan itu berdosa. Setelah itu ada sunnah atau mandub yang merupakan jika kita melakukan suatu ibadah tersebut akan mendapatkan pahala, namun jika tidak berdosa. Selanjutnya haram. Jadi haram itu larangan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya, jika larangan tersebut dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika dilanggar maka akan mendapat dosa. Selanjutnya makruh atau karohah, yaitu tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Jadi jika hukum itu dilaksanakan tidak berdosa, namun kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Selanjutnya mubah atau al-ibahah, yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Misalnya minum, makan, tidur, dan lain-lain. Baik, kesimpulannya dari materi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah, wahyu yang disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Dan selanjutnya hadis atau sunnah merupakan segala ucapan atau perkataan atau perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Lalu ijtihad. Nah, ijtihad itu bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan kita untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya dari hadis maupun Al-Quran. Nah, dalam mengerjakan segala sesuatu kita harus berpedoman pada dalil baik dari Al-Quran, hadis maupun ijtihad, karena ini untuk menghindari kita dalam taklid. Taklid itu melakukan sesuatu tidak berdasarkan landasannya. Jadi kita tidak melakukan taklid, tidak boleh melakukan taklid. Untuk latihan Ananda, silakan Ananda jawab pertanyaan di atas mengenai ijtihad yang berjumlah 5 soal. Silakan Ananda jawab dengan lengkap dan benar. Dan selanjutnya silakan Ananda hafal hadis tentang ijtihad di buku paket Ananda halaman 57 yang bunyinya An Amr bin Al-As innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun rawahu Bukhari wa Muslim. Yang menyetor hari ini sampai minggu depan nilainya 90 sampai 95. Kalau nyetor minggu kedua 85 sampai 90. Nyetor minggu ketiga 80 sampai 85. Jadi usahakan untuk tepat waktu dalam menyetor hafalan ya Ananda. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Maaf jika Ibu ada salah-salah kata, dan selalu semangat untuk belajarnya ya Ananda.
Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.